tidak lepas dari kisah tragedi berdarah dahsyat yang pernah terjadi di masa dahulu. Dahulu, malaikat Jibril alaihissalam pernah bercerita kepada Nabi Muhammad SAW tentang sosok seorang pria ahli ibadah yang selama hidupnya dihabiskan untuk mengabdi di jalan Allah SWT. Setiap hari-harinya, pria itu berperang dan bertempur melawan orang-orang kafir yang mendustakan Allah SWT. Kebiasaan mulia itu dia lakukan hingga usianya mencapai 1000 bulan lamanya, atau sekitar 83 tahun lebih 4 bulan. Tidak hanya berperang, bila di malam hari, pria itu mengisi waktu malamnya untuk beribadah sholat malam, dan di waktu siangnya, pria itu selalu melakukan ibadah puasa. Namun, perjalanan hidup pria ahli ibadah itu penuh dengan cobaan dan kezaliman yang datang dari istrinya sendiri serta orang-orang kafir. Pria ahli ibadah itu pernah dibantai habis-habisan oleh orang-orang kafir, dengan cara dipotong kupingnya, dicongkeli matanya hingga putus, dipotongi lidah dan bibirnya, dan dipotongi kedua tangan serta kakinya hingga copot. Kondisi pria ahli ibadah itu laksana bangkai yang sedang hidup. Siapa yang tega melihat pria ahli ibadah itu menderita? Perbuatan biadab itu terlihat sungguh menyakitkan. Namun Allah SWT sungguh menyayangi hamba-hambanya yang solid dan bertakwa. Allah SWT lalu menyelamatkan hamba tersebut dan kemudian membinasakan seluruh orang-orang zalim dan kafir itu. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Tonton video sampai selesai ya. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, mari bantu support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi kalian yang belum ya, agar channel ini semakin eksis mensiarkan kisah-kisah islami. Dahulu kala, ada seorang hamba soleh yang bernama Syam'un al-Ghazi. Dia adalah seorang ahli jihad yang telah melakukan pertempuran melawan pasukan kafir selama 1000 bulan lamanya. Dalam melakukan peperangan itu, Syam'un al-Ghazi tidaklah menggunakan peralatan perang yang canggih, melainkan hanya menggunakan senjata dari tulang dagu unta saja. Tulang unta itulah satu-satunya alat yang beliau bawa dan gunakan untuk berperang menumpas para pasukan kafir. Hebatnya, ketika beliau memukul dan menghempaskan tulang unta itu ke arah pasukan kafir, maka tak terhitung banyak korban yang mati mengenaskan. Tulang dagu unta yang menjadi senjata sakti Syam'un al-Ghazi ternyata memiliki keistimewaan dan kekuatan yang super hebat. Ketika Syam'un al-Ghazi merasa haus, maka dari tulang tersebut mampu mengalirkan air segar untuk diminum melalui sela-sela gigi. Sedangkan apabila Syam'un al-Ghazi lapar, maka dari situ akan tumbuh daging lezat untuk kemudian dimakan. Setiap harinya Syam'un al-Ghazi selalu melakukan peperangan melawan orang-orang kafir hingga umurnya mencapai 1000 bulan lamanya. Hal ini juga setara dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Selama itu tidak ada satupun orang kafir yang mampu mengalahkan Syam'un al-Ghazi. Suatu ketika, orang-orang kafir mencoba merayu istri Syam'un al-Ghazi yang kafir untuk membunuh suaminya. Orang kafir itu lalu bertanya kepada istri Syam'un, "Sungguh kamu akan aku beri harta yang melimpah jika kamu mau membunuh suamimu." "Aku tak mampu membunuhnya," jawab istri Syam'un. Orang-orang kafir lantas berkata, "Kami akan berikan kamu seutas tali yang kuat. Ikatlah kedua tangan suamimu itu dan juga kedua kakinya saat sedang tidur. Lalu nanti kami akan membunuhnya." Kemudian istri Syam'un yang kafir menyetujui tawaran itu. Ketika Syam'un sedang tidur pulas, sang istri yang durhaka itu lantas mengikat tubuh Syam'un sekuat-kuatnya menggunakan tali pemberian orang kafir. Ketika Syam'un terbangun dari tidurnya, ia pun terkaget dan bertanya kepada sang istri, "Siapakah yang mengikatku?" "Akulah yang mengikatmu hanya untuk menguji kekuatanmu," jawab sang istri. Atas kekuatan dan kekuasaan dari Allah SWT, Syam'un lantas dengan mudahnya mampu melepaskan tali-tali yang mengikat tubuhnya itu. Karena hal itu gagal, kemudian orang kafir memberi sebuah rantai lagi kepada istri Syam'un untuk mengikat sang suami. Namun, lagi-lagi aksi gila itu tetap gagal kembali. Karena Syam'un dengan mudahnya mampu melepaskan rantai-rantai kuat itu. Syam'un al-Ghazi lantas berkata kepada sang istri, "Wahai istriku, aku ini seorang waliullah. Tidak ada satupun di dunia ini yang bakal mampu mengalahkanku kecuali rambutku ini."
Dari jawaban itu, diketahui memang Samun memiliki rambut yang panjang. Rambut itulah penyebab dirinya tidak bisa dikalahkan oleh musuh siapapun juga. Dari penuturan sang suami, akhirnya istri Samun dapat tahu apa kelemahan suaminya. Kemudian, beraksilah istri Samun ketika sang suami sedang tidur. Dia lalu memotong 8 utas rambut Samun yang panjangnya sampai ke tanah. Istri Samun lantas mengikat tangan dan kaki suaminya dengan masing-masing 4 utas rambut Samun. Ketika Samun al-Ghazi bangun, terkagetlah ia melihat tangan dan kakinya terikat. Ia berkata, "Siapa ini yang mengikatku?" "Aku yang mengikatmu untuk memujimu," jawab sang istri. Kemudian Samun lantas meronta-ronta berusaha melepaskan tali rambut yang mengikatnya. Namun usaha yang dilakukannya sia-sia. Samun tak bisa melepaskan tali itu karena itu adalah rambutnya sendiri. Melihat kejadian itu, istri Samun yang durhaka lantas mengabari orang-orang kafir tentang kondisi suaminya yang sudah tidak berdaya. Setelah itu, orang-orang kafir mendatangi rumah Samun untuk kemudian membawa tubuh Samun ke tempat pembantaian. Ketika telah sampai di tempat pembantaian, tubuh Samun lalu diikat di sebuah tiang. Kemudian, para orang-orang kafir mulai melakukan pembantaian dan penyiksaan sadis kepada Samun al-Ghazi. Tubuh mulia Samun lantas mulai dipotongi dan diseset-seset oleh orang-orang kafir. Mata Samun dicongkeli, kedua bibir dan lidahnya dipotong sampai lepas. Sadisnya lagi, kedua tangan dan kedua kakinya juga dipotong-potong hingga copot semuanya. Melihat nasib malang hambanya, Allah SWT lantas mengilhamkan kepada Samun, "Perlakuan apa yang kamu inginkan dariku terhadap mereka?" Samun lantas menjawab, "Berilah hamba kekuatan sehingga dapat aku gerakkan tiang rumah ini lalu merobohi mereka." Allah SWT lalu mengabulkan permohonan Samun. Allah SWT kemudian memberikan kekuatan dahsyat dalam tubuh Samun. Ketika Samun menggerakkan tubuhnya, maka seketika itu bangunan bergetar dan bergoncang dahsyat. Atap-atap bangunan seketika rontok dan menimpa seluruh orang-orang kafir yang zalim itu. Seluruh orang-orang kafir tertimpa bangunan langsung tewas seketika, termasuk istri Samun yang durhaka. Setelah itu, Allah SWT mengembalikan anggota tubuh Samun yang terpotong menjadi utuh kembali seperti sedia kala. Subhanallah. Setelah peristiwa itu, Samun al-Ghazi masih hidup dan beribadah selama 1000 bulan lagi. Di setiap malam, beliau selalu bangun dan mengerjakan sholat. Sedangkan di siang harinya, beliau selalu berpuasa. Begitulah aktivitas kehidupan sehari-hari Samun al-Ghazi hingga akhir hidupnya. Samun al-Ghazi wafat dan gugur setelah dipenggal pedang saat berjuang di jalan Allah SWT. Setelah mendengar kisah luar biasa itu, para sahabat Rasulullah lantas menangis haru dan ingin sekali seperti Samun. Mereka lantas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau tahu pahalanya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Dari situlah Allah kemudian mengutus malaikat Jibril turun dengan membawa surat Al-Qadar. Allah SWT berfirman, "Hai Muhammad, aku beri kamu berserta umatmu malam Lailatul Qadar, yang beribadah pada malam itu lebih utama daripada beribadah selama 70.000 bulan." Allah subhanallah. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kunjungi juga website resmi kami di alamat